Halo teman-teman, welcome to Aussie Pods, podcast kece dari Orang Siber Indonesia. Jadi episode pertama ya, kita bakal ngebahas yang ringan-ringan dulu pastinya ya. Kita di sini bakal bahas topik yang mungkin sebagai warming up dulu, sebelum nanti di next episode bakal ada bahasan-bahasan yang gokil lagi, makin gokil bahkan ya. Dan di sini kita bakal ngobrolin seputar internet dulu. Oke, mungkin teman-teman di sana yang ngedengerin podcast Orang Siber Indonesia ini pernah nggak sih ngakses sebuah website atau mungkin ngakses sebuah sosial media? Pastinya pernah lah ya. Ya kali nggak pernah zaman sekarang, ya kali orang nggak pernah ngakses sosial media. Kalau misalnya di hutan mah nggak masalah. Tapi bahkan di hutan pun mereka ada yang ngakses sosial media juga sih. Ada juga yang ngakses internet sih. Soalnya kan internet makin tersebar luas di penjuru Nusantara. Betul nggak tuh? Ya walaupun ada beberapa daerah yang emang susah buat dijangkau. Dan di sini kita bakal ngobrolin tentang website gitu. Mungkin di sana teman-teman ada yang pengen ngakses sebuah website atau nyari tahu informasi, tapi sayangnya website itu udah dihapus gitu. Informasinya mungkin bisa jadi seputar, ada yang nyari informasi terkait data yang dicari gitu, data yang diarsipkan, atau mungkin informasi tentang mantan yang mereka pernah bikin website mereka ya. Pernah bikin website terus websitenya dihapus, padahal di website itu isinya kenangan-kenangan, galeri-galeri. Aduh, udah dihapus, sayang banget. Tapi kalian pengen ngebukanya lagi gitu, pengen throwback, dan kalian nggak tahu gimana sih caranya. Oke, di sini kita bakal cerita. Teman-teman tahu nggak sih Doraemon? Gimana Doraemon terus memutar waktu untuk kembali ketemu Nobita yang masih kecil? Yep, dia menggunakan mesin waktu. Atau apa mesin waktu bisa dikenal? Mesin waktu dikenal dengan nama Wayback Machine gitu teman-teman. Jadi Wayback Machine, ada kata Wayback itu kembali ya, jalan kembali mesin. Jadi Wayback Machine, mesin untuk kembali pulang. Biasanya Doraemon menggunakan itu untuk memutar waktu kembali ke masa lalu bertemu Nobita yang masih kecil gitu. Nah di sini tapi kita nggak bakal menjadi Doraemon. Di sini kita bakal kenalan apa sih the Wayback Machine. Tapi Wayback Machine-nya bukan di keilmuan fisika ya. Karena kan kalau misalnya mesin waktu itu biasanya kita kenal itu kan di film Doraemon atau mungkin Back to Future dan sebagainya, itu kan berkaitan dengan fisika kan, fisika teori kuantum yang pokoknya pusing lah ya deh kalau misalnya kita bahas gitu. Jadi di Wayback Machine ini kita kenal ya namanya mesin waktu di dunia internet gitu teman-teman. Jadi mesin waktu dunia internet itu gimana sih? Di sini Wayback Machine itu kalau misalnya ngobrolin soal sejarahnya, kenapa sih Wayback Machine di internet diciptakan? Awalnya Wayback Machine itu salah satu proyek dari Internet Archive teman-teman. Jadi dulu itu proyeknya itu pengen ngearsipin semua data yang ada di internet itu jadi satu ruang, ya dimana ketika di kemudian hari kita butuh data lama dan data itu udah dihapus, kita bisa ngakses di arsipan internet tersebut gitu. Nah, yang bikin Internet Archive ini, jadi Internet Archive ini itu organisasi gitu, organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1996 oleh Brewster Kahle di San Francisco, Amerika Serikat. Awalnya itu tujuannya ya tadi yang udah aku jelaskan, untuk melestarikan sejarah digital dan memungkinkan akses universal terhadap informasi gitu. Jadi awalnya itu Internet Archive ini bertujuan itu awalnya buat fokus proyek digitalisasi buku-buku. Jadi buku-buku yang udah lampau, yang mungkin udah usang itu mereka capture, atau dokumen-dokumen yang udah usang tapi masih dibutuhin mereka capture, terus mereka upload di internet, mereka save gitu. Jadi itu tujuannya Wayback Machine itu diciptakan di internet. Tapi semakin berkembangnya waktu, Wayback Machine semakin di-upgrade dan secara resmi diluncurkan pada tahun 2001. Yang ya untuk fungsi selanjutnya itu adalah, sebelumnya awalnya itu untuk menyimpan arsipan buku dan dokumen, kemudian dipakai di 2001 untuk menyimpan arsip-arsip dari website dan konten digital lainnya gitu teman-teman. Jadi makin berkembangnya waktu, mereka dari tim Internet Archive sendiri mikir nih, kayaknya boleh nih kalau misalnya kita bikin website buat nyimpenin aib-aib mantan nih gitu. Intinya di situ lah ya. Terus
ya makin populer. Dan pada tahun 2003 Wayback Machine telah menciptakan lebih dari 100 juta halaman website. Jadi menciptakan 100 juta halaman website itu adalah nge-capture, nge-snapshot, apa ya, istilahnya nandain website-website itu gitu, website-website setiap tahunnya gitu. Jadi ini tuh gimana ya, nanti bakal kita bahas sih ke depannya. Terus pada tahun 2006 Internet Archive meluncurkan Open Library, dimana ini itu jadi suatu proyek ya yang punya tujuan untuk membuat akses universal terhadap buku-buku digital dan informasi terkait. Ibaratnya kayak perpustakaan tua, teman-teman pasti tahu ya, perpustakaan tua gitu, yang ngumpulin banyak banget data. Dan pada awalnya itu pada 2006 itu data yang terkumpul itu adalah 468 miliar halaman website gitu. Dan ini sangat bermanfaat banget bagi para akademisi, peneliti, dan arsiparis, di mana mereka bisa mengakses segala data di dunia digital secara luas walaupun data itu udah dihapus. Wih, agak ngeri sedap ya, tapi juga agak berbenefisial banget ya. Gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman penasaran, tinggal cari di Google aja, archive.org, atau ketik aja Wayback Machine di Google gitu. Oke, lanjut. Jadi gimana sih cara kerja Wayback Machine ini? Dan gimana sih kok kita bisa tahu kok mereka bisa tahu data itu dikumpulkan terus mereka bisa capture itu gimana caranya? Padahal banyak banget tuh data di seluruh dunia, bahkan banyak banget, nggak hanya miliaran lah ya, triliunan, bahkan nggak bisa terhitung jumlah website di seluruh dunia gitu. Orang Siber aja punya banyak website ya, kali company lain atau mungkin komunitas dan sivitas lembaga lain nggak punya banyak website kan, itu kan juga pasti punya gitu kan. Nah, jadi cara kerja Wayback Machine ini adalah dengan cara crawling, mengambil data. Jadi mereka nggak mungkin dong manusia manual satu-satu ngebaca, nge-capture data. Jadi capturing data itu disebut snapshot di Wayback Machine gitu ya. Jadi proses crawling atau capturing data ini dibantu dengan bantuan program bot atau spider yang secara otomatis akan mengunjungi website dan menyimpan snapshot atau foto dari halaman website tersebut gitu. Jadi lebih ke arah apa ya? Kok agak ngeri kita ngomongnya spider atau program bot ini kayak malware ya. Tapi ya itulah realitanya. Wayback Machine itu dari tim Internet Archive nyiptain sebuah program buat nge-read semua website ada di seluruh dunia biar terarsipkan tiap tahunnya gitu. Walaupun nggak cara menyeluruh atau merata, tapi setiap datanya pasti terarsipkan gitu. Dan proses crawling ini dilakukan berdasarkan aturan atau protokol yang ditetapkan oleh Internet Archive. Jadi mereka punya aturan, nggak sembarangan langsung nge-capture gitu. Jadi ada SOP-nya juga gitu. Jadi nggak jadi ngeri-ngeri sedap kan, tapi tepatnya ngeri-ngeri sedap gitu. Terus saat melakukan crawling nih, saat mereka botnya melakukan crawling, Wayback Machine itu nggak hanya nyimpen halaman utama dari website, tapi juga halaman-halaman lain seperti halaman arsip, gambar, file multimedia lainnya. Dan kemudian setelah snapshotnya atau gambarnya disimpan ya teman-teman, data itu kemudian diindekskan, diarsipkan di Wayback Machine. Kalau misalnya dengar kata-kata arsip, pasti teman-teman nggak asing karena tadi aku udah ngomongin berkali-kali. Dan jujur aja, Internet Archive nyiptain Wayback Machine itu dengan database yang sangat-sangat besar gitu. Jadi Internet Archive yang pertama kan secara otomatisnya mereka membuat program crawling untuk nge-crawling website dari seluruh dunia secara berkala. Tapi mereka juga membuat fitur nih untuk melakukan snapshot manual gitu. Jadi di sini pengguna itu juga bisa nambahin snapshot sendiri. Kita bisa nambahin snapshot website orang atau snapshot kita sendiri yang diinginkan oleh kita, dan kita pengen bisa nge-save-nya di database Wayback Machine. Jadi situ kita juga bisa buat akun gitu. Dan pengguna dapat mengirimkan permintaan atau request untuk snapshot tertentu gitu, intinya di situ. Dan orang-orang yang lain nanti pastinya bakal bisa ngakses gitu. Dan FYI teman-teman, manfaat dari Wayback Machine ini sendiri itu sebenarnya ada banyak banget gitu. Ada banyak banget yang bisa kita gunakan. Orang-orang yang pengen ngepoin mantan atau mungkin pengen ngepoin seseorang yang ada di masa lalu tapi tiba-tiba lognya menghilang, itu bisa banget pakai Wayback Machine ya. Itu manfaat yang ya agak-agak tricky gimana ya? Agak-agak unyu-unyu kiwo gimana gitu. Tapi ya pokoknya dia di situ lah. Agak cringe ya. Intinya di situ salah satu manfaatnya. Tapi manfaat lain itu adalah apa sih teman-teman? Yang pertama,
mengembalikan website yang hilang atau dihapus. Jadi aku pernah ngakses sebuah website salah satu artis Jepang, idol lah ya, idol, kalau ngomongin artis doang agak ambigu, idol Jepang, yang dia punya website tapi setelah dia pensi website itu dihapus gitu. Tapi aku masih tahu domainnya apa gitu. Jadi aku tinggal nyari domainnya di Wayback Machine, dan Wayback Machine bakal ngasih snapshot hasil capture-nya dia dari tahun ke tahun, dan di situ aku bisa mengaksesnya. Walaupun website yang di capture oleh Wayback Machine itu tidak sepenuhnya bisa diakses seluruhnya, tapi kita tetap masih bisa mengaksesnya gitu. Tergantung seberapa jauh Wayback Machine nge-capture website tersebut gitu. Dan yang kedua, membantu dalam riset dan pengembangan produk gitu. Jadi Wayback Machine juga sangat berguna banget nih bagi para peneliti dan product developer nih. Ketika mereka pengen riset dan pengen tahu apa ya, dari tahun ke tahun analisa gimana, analisa keadaan atau analisa produk, analisa pasar gimana, untuk membaca perkembangan zaman, melacak perubahan dan sebagainya. Wayback Machine itu sangat berguna banget untuk ngebaca pengalaman masa lalu, bukan pengalaman mantan. Kalau pengalaman mantan menyakitkan, ada juga yang baik tapi menyakitkan juga. Oke, skip, agak cringe. Oke, yang ketiga itu meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan data online. Jadi di sini itu kita diajarkan di Wayback Machine untuk, bro, kita harus ngerti nih, data di online itu ada yang penting kita arsipin gitu, biar nanti lambat laun ketika website, kan domain kan nggak forever ya, domain kan nggak forever, long last forever kayak hubungan aku sama dia. Cringe lagi, astaga. Pokoknya ini di situ. Jadi domain itu nggak forever, dan di sini fungsinya Wayback Machine itu adalah untuk capture sebelum domain itu habis gitu. Jadi ketika kedepannya sekitar 2-3 tahun itu adik-adik kita pengen ngakses, mereka pengen nyari sumber, tapi tiba-tiba kok domainnya udah nggak bisa diakses lagi sih buat nyari sumber, padahal kan sumbernya dari website ini gitu. Nah itu sangat penting banget buat melestarikan data online yang ada di internet gitu, yang nantinya bakal diakses oleh adik-adik kita gitu. Karena semakin berkembangnya konten digital, setiap konten pasti bakal mudah hilang atau dihapus gitu. Semakin update, semakin tenggelam gitu. Sama halnya dengan air laut di kutub, semakin mencair. Jadi ke air laut di kutub kan diupdate mulu tuh. Jadi es batu nyair ngupdate air kan di situ kan. Nah, air yang lama bakal tenggelam gitu, tenggelam tertimbun sama air-air yang baru gitu. Intinya di situ sih, analoginya di situ. Analoginya agak serem ya. Kemudian yang terakhir, menjaga keamanan data. Jadi menyimpan snapshot website ini, walaupun ada yang mungkin berpikiran itu nggak aman kita capture, tapi di sini itu sebenarnya bisa membantu juga, tergantung gimana caranya kita menggunakannya. Jadi di sini itu bisa ngebantu banget buat ngejaga keamanan data dan mencegah penghapusan atau manipulasi data yang tidak sah. Biasanya dipakai untuk investigasi kejahatan yang ada di internet sih gitu. Jadi ketika ada kejahatan yang bertahun-tahun terus baru dihapus oleh siapapun itu, si investigator bisa langsung ngakses Wayback Machine buat nyari ini domainnya ini dulu uploadannya apa gitu sih. Tapi di sisi lain, walaupun banyak banget manfaatnya yang tadi udah aku mention, kan baru 4 ya, 5 nih sama yang pertama, tapi sebenarnya masih banyak lagi manfaatnya. Cuman yang selanjutnya ini ada banget tantangan dan isu yang dihadapi di Wayback Machine. Isunya apa aja sih? Tadi kan kita kan kenalan kalau misalnya Wayback Machine itu bisa dipakai buat nyimpen data, ngarsipin data gitu kan. Tapi di sini ada juga isu tentang privasi dan hak cipta. Karena juga orang yang pakai Wayback Machine itu mereka sembarangan buat ngakses, dan juga ketika udah akses nemu data lama yang udah dihapus terus dipublikasi gitu. Jadi ini tuh berkaitan dengan privasi dan hak cipta. Jadi dalam proses melakukan crawling dan menyimpan snapshot dari website, Wayback Machine itu juga harus mastiin kalau misalnya nggak ada data pribadi atau informasi rahasia yang tersimpan, guna menghormati hak cipta dari pemilik konten yang disimpan gitu. Jadi ini tuh diperlukannya dari tim internet arsip juga perlu untuk kong kali kong, istilahnya diskusi lah ya, ini boleh nggak diarsipin. Jadi nggak sembarangan buat langsung nge-snapshot gitu sih. Tapi balik lagi, ada yang emang bot itu, istilah bot itu kadang nakal ya. Ada yang nge-snapshot secara nggak sengaja, ada yang ya udahlah ya terlanjur, ada juga yang belum ke-snapshot gitu.
lagi gimana, botnya nakal atau enggak gitu sih intinya di situ. Kemudian keterbatasan teknologi. Jadi Wayback Machine menghadapi tantangan teknologi dalam menyimpan dan mengelola jumlah data yang sangat besar. Tadi kan udah aku mention ya, Wayback Machine itu punya database yang sangat besar. Tapi seiring berkembangnya teknologi, Wayback Machine perlu database yang gede banget lagi, perlu nambah lagi gitu, perlu nambah database lagi untuk ngaksesnya gitu teman-teman. Jadi ya intinya gimana ya, itulah deh pokoknya itu. Jadi makin canggihnya teknologi, jadi kita perlu akses datanya itu biar makin cepet, efisien, dan isinya itu yang jelas diperluas gitu, diperbesar gitu, karena makin banyak data yang bakal masuk. Dan yang terakhir adalah kontroversi penghapusan konten. Jadi Wayback Machine sering menjadi kontroversi dalam kasus penghapusan konten atau informasi yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan atau nilai tertentu. Terkadang snapshot dari website yang disimpan oleh Wayback Machine bisa aja dihapus atau diubah oleh pemilik website atau oleh internet arsip. Hal ini memerlukan pemikiran yang lebih matang nih. Karena kadang kalau misalnya asal snapshot dan kita nggak ada izin atau license copyright lah ya, copyright dari license mereka, itu bakal jadi kontroversi yang bakal dihapus oleh pihak terkait, si pemilik websitenya itu atau dari internet arsip. Karena kadang juga perlu diskusi gitu, ini perlu di-snapshot atau enggak yang tadi udah gue mention gitu. Itu sih. Jadi kesimpulannya, jujur aja Wayback Machine ini worth banget, beneficial banget buat kita yang pengen nyimpan data atau pengen nyari tahu, ngepoin mantan, ngepoin sesuatu yang udah lama hilang, perasaannya hilang, itu kayaknya bisa atau nggak tahu. Kemudian konten-konten yang udah hilang, atau pengen ngepoin Facebook dulu itu kayak gimana sih modelnya, Twitter dulu itu kayak mana, Instagram kayak mana, Friendster yang udah dihapus dulu itu Friendster tampilannya kayak mana, kok bisa katanya tergantikan oleh Facebook. Di Wayback Machine semua bisa gitu. Tapi kita harus hati-hati juga nih, kita harus pay attention kalau misalnya Wayback Machine itu menghadapi banyak banget tantangan dan isu yang perlu diperhatikan dan diselesaikan dengan baik dalam memastikan kelangsungan dan kredibilitas arsip digital yang disimpan gitu. Jadi kita kalau misalnya mau ngarsipin atau mungkin pengen ngakses, atau ya kalau misalnya aksesor aja bebas lah ya, tapi yang ngarsipin itu kita harus mastiin ini itu legal nggak buat diupload gitu atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya ilegalnya itu dari sisi apa, dan legalnya itu gimana cara melegalkannya gitu. Jadi kita harus memperhatikan itu gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih buat ngobrolin tentang Wayback Machine di episode pertama kali ini gitu. Karena Wayback Machine ini jadi punchline utama Orang Siber Indonesia, ya dimana mungkin teman-teman udah tahu ya, di Orang Siber Indonesia itu banyak banget orang-orang praktisi yang bergelut di bidang cyber security, atau bahkan yang paling menonjol itu adalah OSINT dan forensik. Jadi Wayback Machine ini sekilas perkenalan dulu tentang gimana sih internet gitu. Intinya di situ sih, kayak kita bahas tentang sejarah dulu, walaupun ya sejarah is only sejarah, tapi kita bahas tentang gimana sih cara throwback ke arah sejarah kita gitu. Istilahnya kita jadi Doraemon walaupun kita bukan Doraemon gitu. Gitu sih teman-teman. Jadi itu aja. Jangan lupa buat follow Spotify Orang Siber Indonesia dan juga join ke channel Orang Siber Indonesia di Telegram di @orangsiber. Langsung aja follow Instagram kita di @orangsiber buat kepoin lebih lanjut tentang Orang Siber Indonesia. Thank you and see you for the next episode. Bye bye. Happy learning. Enjoy.